Kita lanjutkan lagi dialog kami, pemirsa. Kita akan sapa ke Pak Nasir kembali. Pak Nasir, kami ingin mengetahui banyak yang menyatakan ataupun menduga bahwa dari tersangka Ivan ini dia percaya diri dan bersikap arogan hingga melakukan persekusi ini karena dirinya yakin ada pihak-pihak ataupun orang-orang kuat yang berada di belakangnya. Apakah kasus seperti ini memang kerap terjadi dalam beberapa kasus pidana menurut Anda, Pak Nasir? Iya ada, tidak kita pungkiri realita itu. Tapi kan kita harus kembali bahwa Indonesia ini negara hukum. Hukum sebagai panglima. Oleh karena itu pertemanan tidak bisa mengalahkan negara hukum. Kedekatan itu tidak bisa meniadakan bahwa kita sebagai negara hukum. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti yang dikatakan oleh Prof. Nur itu sudah tepat. Ya. Jadi tidak boleh hal-hal seperti ini terpengaruh. Kan sering juga kita lihat misalnya ada kejadian seseorang dalam penelusurannya muncullah di media dia pernah berfoto dengan presiden, pernah berfoto dengan jenderal dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi memang itu tidak kemudian menafikan bahwa proses hukum itu harus ditegakkan. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya bukanlah esensial ya, tapi itu sesuatu yang kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya, tapi sekali lagi saya katakan bahwa aparat penegak hukum dia merujuk kepada aturan hukum, bukan merujuk kepada pertemanan, hubungan dan lain sebagainya. Oke, baik, kita ke Prof. Nur kembali. Prof. Nur, tadi di segmen sebelumnya Anda menyatakan tidak ada hubungan sebenarnya kasus intimidasi dari tersangka Ivan ini terhadap siswa dengan kasus TPPU yang kini menjeratnya. Karena memang dalam Undang-Undang TPPU sendiri bahwa tindak pidana pencucian uang memang tidak bisa berdiri sendiri. Pasti harus ada pidana asalnya, begitu, pidana pokoknya. Nah, apakah kemungkinan ini akan membuka kotak Pandora lebih besar lagi bahwa sebetulnya ada kasus-kasus lain yang akan menjerat tersangka Ivan Sugianto, atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, senyampang kasus ini bisa dikembangkan oleh penyidik dengan perkara yang lain. Tadi kan sangat kuat ada apa istilahnya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu terindikasi kuat melakukan transaksi yang tidak legal. Nah, dari situlah pintu masuk untuk memeriksa TPPU-nya. Memang sekali lagi ya ini tidak ada kaitannya dengan kasus sebelumnya. Ini merupakan suatu momentum bagi penyidik untuk mengembangkan itu, dan itu tidak salah. Lantas Pak Nasir, mungkin Anda bisa menjawab karena memang sebelumnya anggota Komisi 3 maupun maksud kami Komisi 3 DPR RI telah melakukan rapat sebelumnya dengan Polri dan juga PPATK. Apakah diketahui apa alasan dari PPATK ini membekukan rekening dari tersangka Ivan ini sendiri? Ya, sebenarnya laporan tentang si Ivan ini sudah ada di PPATK ya. Jadi di PPATK itu kan ada yang prioritas, ada yang belum prioritas. Nah, Ivan ini masuk dalam kategori prioritas sebenarnya. Laporan keuangan yang mencurigakan atau laporan transaksi keuangan yang mencurigakan milik rekening Ivan ini sebenarnya memang sudah ada laporannya ke PPATK. Nah, ketika viral ya, maka langsung ya mesin atau katakanlah sistem di KPK itu istilahnya menyerap begitu. Nah, ini kan mirip seperti Rafael Alun ya, kalau tidak salah saya. Itu kan kasusnya ketika sang anak ya, kemudian muncullah ya, muncul kasus-kasus lain, kemudian masuklah kepada tindak pidana pencucian uang. Jadi sebenarnya ini apa ya istilahnya, kalau dikatakan kebetulan, sebenarnya tidak juga kebetulan ya. Tapi memang ini sudah menjadi perhatian dari PPATK, sudah dilaporkan kepada PPATK. Ya, sistem di PPATK maksud saya melaporkan ke PPATK itu, sehingga kemudian ketika peristiwa ini terjadi lalu kemudian menjadi heboh di dunia maya, ya akhirnya terenduslah semuanya itu. Jadi ya miriplah dengan beberapa kejadian sebelumnya apa yang dialami oleh saudara Ivan atau IS ini. Oke, berarti Pak Nasir tidak menutup kemungkinan nanti tidak hanya Ivan Sugianto yang akan diperiksa dalam kasus TPPU, tapi juga keluarganya bisa jadi terjerat ataupun juga terseret dalam kasus ini.
Iya, semua kemungkinan bisa terjadi, baik orang dekat dalam hal ini keluarga atau pertemanan lainnya. Ya, kalau Rafael Alun itu kan keluarga dekatnya, ya. Kita tidak tahu nih Ivan Sugianto ini apakah juga sama nasibnya seperti Rafael atau juga menghubungkan pihak-pihak lain di luar kerabat atau keluarga dekatnya begitu. Jadi sekali lagi ya. Kadang-kadang guyonnya begini nih Putri dan Windy, guyonnya begini. Jadi kalau ada yang begini-begini itu jangan buat kasus, kira-kira begitu. Kalau lu buat kasus viral, lu kena, kira-kira begitu kan. Tapi ya sekali lagi saya katakan bahwa ya mudah-mudahan PPATK juga nanti kita minta ya oleh Komisi 3 agar lebih menertibkan hal-hal seperti ini. Artinya jangan sampai ketika viral lalu kemudian PPATK bertindak, mengendus, kemudian memblokir dan lain sebagainya. Prof. Nur, yang kami ketahui bahwa dari pihak orang tua dan juga tersangka Ivan ini sebenarnya sudah berdamai. Dan juga kami ketahui pula bahwa orang tua dari anak yang menjadi korban ini tidak pernah melakukan aduan kepada pihak kepolisian. Apakah tanpa adanya delik aduan ini, kasus ini bisa diproses, Prof? Sepanjang pengetahuan saya, pasal 335 KUHP, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak itu bukan merupakan delik aduan. Jadi itu merupakan delik biasa. Jadi tanpa pengaduan dari pihak korban bisa. Dan yang kedua, ada informasi dari lawyernya dari korban, kebetulan teman saya, sebetulnya perdamaian itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Informasinya bahwa perdamaian itu atas dasar penekanan-penekanan yang dilakukan oleh IS. Nah, kalau demikian maka tidak bisa perkara ini dilakukan yang namanya restoratif justice. Kalau restoratif justice itu kalau sudah ada pemulihan kepada pihak-pihak korban. Nanti pihak korban mencabut laporan itu. Kalau di dalam hal ini tidak seperti itu, maka perkara ini bisa terus sampai ke pengadilan, manakala kalau penyidiknya itu sudah memenuhi atau sudah mempunyai minimal 2 alat bukti yang sah dalam hal ini. Prof. Nur, kalau misalnya saya balik lagi ke soal TPPU tadi, kalau misalnya memang apakah memang sering terjadi mungkin kasus-kasus yang mungkin tidak berhubungan dengan TPPU kemudian mendapat rujukan begitu dari Mabes Polri atau dari institusi mana yang kemudian akhirnya PPATK bergerak untuk memberikan rekomendasi ataupun juga rujukan hasil penyelidikan terhadap calon tersangka ataupun tersangka itu. Apakah bisa dilakukan seperti itu? Persis seperti yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi, ini contohnya kan kasus Rafael Alun itu kan hampir sama dengan kasus ini kan gitu. Hampir sama dengan kasus ini. Kalau Rafael Alun anaknya dulu yang melakukan penganiayaan terhadap temannya. Kalau ini bapaknya kan gitu kan, hampir sama ini. Maka kalau di situ terdapat bukti-bukti yang kuat bahwa di situ ada fakta-fakta yang mengarah pada TPPU, ya bisa saja perkara ini bisa dikembangkan ke situ. Dan di dalam Undang-Undang TPPU memang masih debatable ya, apakah TPPU itu merupakan tindak pidana lanjutan, apakah TPPU itu tindak pidana yang berdiri sendiri. Itu kalau didiskusikan dalam forum ini tidak akan selesai. Tapi kalau saya berpendapat bahwa TPPU itu adalah tindak pidana lanjutan. Maka oleh karena itu maka penyidik nanti juga harus melihat bukti-bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana predikat crime-nya itu apa. Itu harus penting dibuktikan. Oke, kalau soal TPPU ini berarti harus diajukan oleh institusi tertentu ya. Kalau misalnya netizen yang sudah mencurigai begitu jejak digitalnya di sosial media, kemudian kita mencurigai kok kayaknya ada kedekatan dengan penegak aparat hukum, kemudian kayaknya kekayaannya tidak bisa terlalu berlebihan dengan pekerjaannya, misalnya tidak sebanding gitu. Apakah kita warga sipil juga bisa mengajukan permohonan pemeriksaan tersebut atau memang harus institusi tertentu yang bisa mengajukan? Ya boleh, warga masyarakat boleh. Paling tidak harus ada bukti permulaan yang cukup untuk memproses TPPU itu. Memang kalau di dalam pasal 69 Undang-Undang TPPU kan begini. Jadi penyidikan terhadap TPPU itu tidak perlu
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asalnya, kan begitu. Tapi di dalam pasal-pasal lain itu nampak kontradiktif. Kalau di pasal-pasal lain menunjukkan bahwa TPPU itu adalah tindak pidana lanjutan. Nah, ini yang kadang-kadang di dalam dunia prakteknya seringkali masih menjadi perdebatan. Tapi saya melihatnya penyidik sudah membuat semacam kesepakatan bahwa meskipun tidak perlu dibuktikan adanya tindak pidana asal, tapi paling tidak harus ada bukti permulaan yang cukup terkait dengan tindak pidana asalnya atau predikat crime-nya itu. Baik, Prof. Nur. Pak Nasir, kami juga ingin menekankan kembali dengan adanya dugaan yang kuat bahkan dari publik yang menyatakan bahwa tersangka Ivan ini memiliki backingan yang cukup kuat, orang-orang yang kuat yang berada di belakangnya. Apakah dari TPPU ataupun dari hasil penelitian dan juga hasil yang diperoleh dari PPATK ini bisa terhenti di tengah jalan? Pak Nasir. Saya tidak yakin kalau ini berhenti karena sudah menjadi konsumsi publik, maksud saya, juga teman-teman di DPR dan Kapolri juga sudah punya komitmen yang kuat untuk membersihkan lembaganya. Jadi penegakan hukum yang bersih itu sudah dicanangkan jauh hari oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dan beliau juga menyadari bahwa ikan yang busuk itu berawal dari kepala. Jadi narasi yang disampaikan oleh Pak Kapolri itu menunjukkan bahwa kedekatan hubungan dan lain sebagainya itu tidak akan mempengaruhi penegakan hukum, apalagi kalau misalnya terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi PPATK itu sebenarnya dia memantau seluruh lalu lintas uang yang ada dalam rekening setiap orang, dan tentu saja kemudian ada transaksi yang mencurigakan. Nah, boleh jadi PPATK diharapkan harus lebih berani untuk mengungkapkan kemana saja misalnya aliran-aliran itu dan bagaimana mendapatkannya. Nah, kita tunggu saja PPATK. Mudah-mudahan tidak terhenti oleh tangan-tangan lain di luar PPATK. Baik, terima kasih Pak Nasir. Kita tunggu ya bagaimana tindakan lanjut dari PPATK. Apakah akan membuka kotak Pandora semakin luas lagi bahwa kasus asalnya atau pidana asal dari dugaan pencucian uang yang menjerat Ivan Sugianto. Terima kasih Pak Nasir. Profesor Nur Basuki Minarno sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu, selamat sore. Selamat sore Bapak-Bapak.